kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pemotong PPh pasal 21/26 dan pihak dipotong PPh pasal 21/26. Langsung saja materi pertama. Pihak pemotong PPh pasal 21/26. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh pertama, yaitu pemberi kerja yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk neture dan atau kenikmatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Kedua, instansi pemerintah termasuk lembaga, pemerintah non-kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, kesekretariatan lembaga, non-struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan, sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Dan terakhir yaitu penyelenggara kegiatan, termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan. Yang tidak wajib memotong, yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak meliputi A. Kantor perwakilan negara asing, B. Organisasi-organisasi internasional yaitu pertama sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, dan kedua yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. C. Orang pribadi yang pertama tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau kedua melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Hak dan kewajiban pemotong. Daftar, mendaftar diri ke KPP. Sesuai ketentuan yang berlaku, hitung, menghitung dan memotong PPh 21/26, membuat bukti potong. Meskipun tarif 0%, membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja pemotongan, bayar, menyetorkan PPh pasal 21/26. Hasil pemotongan ke kas negara, lapor, melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau terdapat tarif 0%. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan untuk masing-masing
penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan untuk setiap bulan kalender tetap berlaku. Dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil, pemotong pajak harus membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan. Memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Dalam hal pada masa pajak terakhir, terdapat kelebihan. Pemotongan PPh pasal 21 di masa-masa sebelumnya. Pemotong pajak wajib mengembalikan kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut, tidak termasuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Dalam hal pada suatu masa pajak, terdapat kelebihan. Penyetoran pajak. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan pajak tersebut pada bulan berikutnya, dalam hal terdapat kesalahan penghitungan dalam SPT yang telah dilaporkan. Dalam hal pada pembetulan SPT terdapat kelebihan. Penyetoran, pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan PPh pasal 21/26 tersebut ke bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan. Saat pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak, yaitu paling lambat pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi untuk penggantian, pembebanan biaya oleh pemberi untuk penggantian, atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21/26 tetap berlaku, meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut nihil atau terdapat pemotongan dengan tarif 0%. Bukti potong PPh pasal 21/26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%. Siapa saja pemotong PPh pasal 21/26? Pemberi kerja, orang pribadi, badan pusat atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan, berbentuk natura dan atau kenikmatan. Instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, instansi pemerintah desa, subunit organisasi instansi pemerintah, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan, jasa dan kegiatan. Dana pensiun, BPJS tenaga kerja, badan-badan lain, yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun yang pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang pribadi, badan, yang membayar 1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Kedua, honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan. Pihak dipotong PPh pasal 21/26. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal ke-26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi 1. Pegawai tetap, 2. Pensiun, 3. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur, 4. Pegawai tidak tetap, 5. Bukan pegawai yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel. Tidak termasuk pihak yang dipotong. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan adalah a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka
sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh dengan syarat. Pertama, bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Dan kedua, negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. B. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat 1. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 2. Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Hak dan kewajiban pihak yang dipotong. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Atas penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%. Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitungan pajak, setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari pemotong pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, kecuali atas PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir, wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.